Ini sebenarnya teorinya itu 11-12 sama Stray Kids. Awalnya kan mereka itu berada di sekolah, tapi nantinya mereka itu akan naiki bus dan juga pergi ke taman hiburan. Annyeonghaseyo, Yusuf Kimimida. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem kan? Nah, for this time kita akan sama-sama ngebedah teori dari Twice yang UHG. Kalian pasti penasaran kan dengan teori selengkapnya itu seperti apa? Karena di musik video ini kita ngelihat ada zombie-zombie. Nih zombie maksudnya hadir dalam musik video Twice, ngapain sih? Kalau mereka emang bener-bener zombie, kenapa mereka nggak makan Twice? Atau ngegigit ke lehernya kan? Karena kalau di film-film pasti zombie ini selalu gigit manusia. Tapi di sini aneh banget, zombie ini kayak nggak gigit member-member dari Twice tuh. Terus hadirnya mereka di sini buat apa gitu kan? Oke, sebelum kita ngebahas tentang hal tersebut, pastikan dulu nih untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, and comment. Follow Instagram aku di @yusraelkim di sini. Follow fans page Facebook yaitu Detektif Teori. Follow juga Twitter aku di @yusraelkim2. Dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke once yang lain dan juga K-popers yang lain. Oke, tanpa basa-basi lagi, let's check this out. Jadi dalam pembahasan teori kali ini aku akan bagi jadi 2 poin aja. Di poin pertama nih kita akan ngebahas tentang makna dari nama album dan juga judul lagunya. Di poin yang kedua barulah kita akan ngebedah makna dari musik videonya dan juga makna dari lagunya secara keseluruhan. So langsung aja kita mulai dari poin pertama. Kita mulai bahas dulu nama albumnya aja deh duluan. The Story Begins. Gimana cara bacanya? The Story Begins. Ya itu deh. Pokoknya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, meskipun aku agak bego-bego dalam bahasa Inggris, tahulah kalau diterjemahin. Ada Google Translate soalnya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah dimulainya sebuah cerita. Jadi untuk menceritakan kepada kita semua bahwa perjalanan mereka akan dimulai dari debutnya yang sekarang ini. Habis itu kita akan move untuk ngebedah judul lagunya. Itu kan judulnya adalah Like Aku jamin banyak dari kalian, mungkin terutama fanboy ini, itu sering banget mikir yang macam-macam nih untuk judul lagunya, bener nggak? Like dikira like kok judulnya ini maksudnya apa ya? Bukan itu ya guys. Jadi ini kalau dalam kamus Cambridge, setelah aku searching ya, itu katanya berarti untuk mengungkapkan sesuatu tentang kekaguman. Dicatat, ini untuk mengungkapkan suatu kekaguman. Kalian sering nonton drama Korea atau enggak film-film Korea? Kalian pasti sering dengar kalau artis-artisnya itu sering banget bilang, wah debak, dengar kan? Wah debakinde. Saat mereka mengatakan itu, mereka benar-benar kagum dan juga terpukau dengan sesuatu. Itu juga biasanya digunakan untuk memberikan pujian kepada orang lain. Seperti itu. Yang kita sebutkan tadi, itu sebenarnya sama maknanya dengan tujuannya juga sama, yaitu untuk memberikan pujian atau mengungkapkan tentang suatu kekaguman. Kita udah tahu tentang makna dari nama albumnya, makna dari judulnya, terus koneksi dari nama album, judul, dan juga musik videonya ini apa? Kalian masih penasaran kan? So langsung aja kita masuk ke poin yang kedua, yaitu untuk membedah makna dari musik video dan juga makna dari keseluruhan lagunya. Sebelum kita ngebahas tentang zombinya, ada yang ngeh nggak sih kalau outfit dari member Twice itu sangat berbeda banget? Dan lokasi tempat Twice berada itu sebenarnya terlihat seperti sebuah sekolah. Kita bahas dulu ya tempatnya, yaitu sekolah. Kalau kalian misalnya pergi ke sekolah, selain untuk mencari hal lain, tujuan utama pasti untuk belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Sama halnya dengan Twice, di saat mereka di tempat sekolah tersebut, itu berarti bahwa sekolah ini kayak tempat trainee mereka, tempat mereka melakukan pelatihan sebelum memulai debutnya. Yang mereka dapatkan dalam masa trainee itu sangat banyak banget. Mereka akan diajarkan menari, menyanyi, bagaimana cara menjadi idol yang baik, dan segala hal lainnya. Itu aja sih untuk makna dari sekolah, nggak ada hal yang istimewa banget. Terus kita juga akan ngebahas tentang outfit yang berbeda dari ke-9 membernya. Nah, outfit-outfit yang berbeda yang mereka gunakan itu sebenarnya menggambarkan tentang kepribadian mereka masing-masing. Untuk pertama kita mulai dulu dari Nayeon. Nayeon ini terlihat paling fashionable banget di antara member yang lain. Dibuktikan dengan stocking yang ia gunakan dan juga cara berpakaiannya. Biasanya siswi-siswi dengan gaya seperti Nayeon ini atau yang fashionable lah istilahnya ya, dan juga cantik, itu pasti selalu menjadi primadona sekolah.
Bener nggak sih kalau kalian mungkin lihat di sekolah-sekolah kalian yang fashionable, yang fashionista, terutama di drama-drama Korea, biasanya mereka itu kayak menjadi incaran para lelaki. Begitu juga dengan Nayeon. Di sini mereka itu pengen mengatakan bahwa Nayeon ini merupakan member Twice yang sangat populer banget. Dibuktikan dengan eranya di 16. Di 16, Nayeon lah yang emang paling populer banget di antara yang lain. Bener nggak? Kalau salah komen di bawah ya. Ntar kalau keliru koreksi aku di kolom komentar. Habis itu kita akan lanjut ke Momo. Pakaian Momo sendiri itu seperti kebanyakan nih pakaian dari siswi yang sering ngikutin atau masuk dalam komunitas dance. Itu udah jelas banget maknanya, yang mana hal tersebut menggambarkan tentang Momo yang sangat berbakat banget dalam hal dance. Lalu Jihyo yang terlihat seperti siswa yang selalu melakukan olahraga. Kalian tahu lah guys, gimana Jihyo dulu di saat eranya 16, dia kan memang mungkin agak berisi badannya, dan itu ngebuat Jihyo mendapatkan kritikan. Nah, di saat Jihyo selalu kayak pengen olahraga lah, terus berada di treadmill lah seperti itu ya, itu sebenarnya menggambarkan bahwa Jihyo ini berusaha keras untuk menurunkan berat badannya. Dan dapat kalian lihat sekarang, menurut aku secara pribadi Jihyo adalah pemilik body paling goals atau pemilik body paling bagus banget di Twice. Itu menurut aku secara pribadi ya. Kalau kalian mungkin beda lagi. Kalau menurut kalian siapa yang punya body paling bagus di Twice? Komen di bawah ya. Habis itu kita akan lanjut ke member yang berikutnya, yaitu Mina. Nah, Mina ini pakainya itu sangat simpel banget nih guys. Terus warnanya juga hitam. Kalau dalam berpakaian, warna hitam ini biasanya menggambarkan tentang formalitas, berkabung, elegan, misterius, dan juga bergengsi. Tergantung konteks penggunaannya nih. Kalau kalian ke kuburan, tentu makna itu berkabung. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, warna hitam ini dapat menggambarkan tentang kepribadian kalian yang sangat elegan, tapi juga misterius. Begitu juga dengan Mina. Mina seperti yang kalian tahu bahwa dia memang salah satu member Twice yang sangat elegan banget, terus misterius juga, abis itu kalem-kalem gimana gitu kan. Dan kita akan lanjut ke member yang berikutnya, yaitu Sana. Nah, Sana ini akan memakai pakaian cheerleader. Tahu dong ya, kalau cheerleader ini kan selalu identik dengan image yang happy-happy, imut, karena mereka juga harus selalu mendukung orang-orang yang sedang bertanding. Kayak orang sepak bola, mereka kan jadi huha, semangat. Terus orang yang main basket, mereka juga yang menjadi penyemangat untuk para pria-pria yang sedang bertanding. Sama halnya dengan seperti itu, Sana di sini pengen menceritakan tentang kepribadiannya yang memang sangat ceria banget dan juga sangat lucu. Dia dapat membangkitkan semangat orang lain yang mungkin merasa agak lemes atau sedih. Itulah mengapa kalau kalian perhatikan di Like UA, tingkah dari Sana ini emang lucu banget nih guys. Mulai dari gagal menirukan Momo dan juga Mina, sampai dia juga nanti terjatuh dengan sangat imut banget dari bus. Terus kita akan lanjut ke bagian member yang berikutnya, ada Jui. Nah, Jui di sini akan memakai pakaian siswa seperti biasanya. Kalau dalam drama-drama dilihat cara berpakaiannya yang rapi, lengkap dengan dasi. Biasanya yang kayak gini itu adalah anak yang pendiam dan juga kutu buku. Biasanya kalau anak-anak kutu buku itu nggak terlalu banyak bergaul. Mereka biasanya akan menghabiskan waktu mereka untuk belajar dengan giat. Intinya mereka juga pendiam lah. Itu menurut aku sama banget ya dengan kepribadian dari Jui yang emang agak pendiam, habis itu dia juga lugu-lugu gimana gitu. Malum lah, dia juga makne kan. Dan yang terpenting adalah meskipun dia pendiam, bukan berarti dia orang yang malas. Dia adalah salah satu member dari Twice yang sangat berjuang dengan keras untuk menggapai impiannya. Sama halnya dengan kutu buku yang terus belajar dan juga tidak pernah berputus asa dalam mengejar impiannya. Seperti itulah Jui. Habis itu kita akan lanjut ke member berikutnya, yaitu Jonghyun dengan gaya yang sporty dan juga tomboy. Kalian pasti tahu dong maknanya. Hal itu menggambarkan tentang kepribadian Jonghyun yang kuat. Tidak seperti wanita lain pada umumnya, kebanyakan cewek tomboy biasanya sangat easy going atau santai karena mereka merasa nyaman jadi diri mereka sendiri tanpa harus mengikuti bagaimana wanita lain pada umumnya. Terus kita akan lanjut ke Chaeyoung. Nah, Chaeyoung ini itu akan memakai gaya yang super swag, terus funky juga. Makeupnya ini sangat kuat, emo girl banget lah kalau kita bilang. Ini emang ciri khas seorang rapper ya. Kalau kalian lihat rapper-rapper di Korea tampilannya emang sering seperti Chaeyoung ini gitu. Contohnya kayak Jessie misalnya, habis itu kayak Cheetah, itu kan kayaknya super swag banget, kayak cewek-cewek yang agak tomboy-tomboy gimana gitu kan. Habis itu makeupnya juga pasti selalu kuat. Aku sering memperhatikan itu makeup dari para rapper, itu makeupnya pasti selalu kuat. Bibirnya biasanya pakai
lipstick warna hitam atau enggak merah yang keras banget gitu. Sering aku lihat kayak gitu. Sama halnya dengan rapper-rapper wanita pada umumnya, Chaeyoung di sini pengen mengatakan bahwa dia itu merupakan rapper yang swag dan juga mempesona. Habis itu kita akan lanjut ke yang terakhir, ada Dahyun. Sebenarnya style dari Dahyun ini 11-12 sama Chaeyoung, sama-sama funky dan juga swag. Tapi mereka itu dibuat berbeda. Kalau Chaeyoung agak gelap dan kuat, Dahyun ini lebih ke cerah. Ini menggambarkan tentang karakteristik dari seorang Dahyun. Dia adalah seorang rapper dengan image yang sangat ceria dan juga ya gitu, lucu-lucu gimana gitu. And the last yang tak kalah penting adalah zombie. Nah, penggunaan zombie dalam musik video ini apa sih? Kok di sini Twice itu nggak digigit? Terus fungsi mereka mondar-mandir itu buat apa gitu kan? Pasti kayak penasaran banget kan? Nah, setelah aku cari-cari, zombie dalam budaya Amerika, khususnya dalam film, itu mewakili tentang ketakutan yang jauh lebih dalam dan penularan massal. Zombie dari varietas voodoo, Haiti mewakili hilangnya kesadaran dan juga hilangnya keinginan bebas. Itu adalah untuk pengertian dari zombie. But wait, sebelum itu coba sekarang kita kulik dulu makna dari lagunya secara keseluruhan. Nah, lagu dari Like UA itu menceritakan tentang seorang wanita yang sangat dikagumi oleh banyak orang karena pesona dan juga kecantikannya. Dikarenakan banyak yang terpikat, pria-pria itu kayak mulai mendekatinya. Dari sekian banyak yang mendekati mereka, tak ada satupun yang ngebuat mereka jatuh cinta. Ia merasakan bahwa cinta yang diberikan oleh semua orang kepadanya hanyalah palsu dan kosong. Mereka mengatakan berhenti untuk terus mengatakan kamu cinta, tapi mulailah buat mereka merasakan cinta tersebut seperti Ingat dengan bagian terakhir zombinya, ada seorang zombie mulai merasakan cinta karena jantung mereka berdetak kembali dengan kencang. Yang dapat aku simpulkan adalah zombie ini sama seperti Once. Awalnya banyak orang yang mengikuti perjalanan Twice, tapi mereka belum merasakan perasaan cinta atau hatinya itu masih kosong. Belum merasa kagum dan juga belum benar-benar cinta sama Twice. Saat cerita mereka dimulai atau Story Begins ini dibuat dan Twice setelah debut, Twice ini akan ngebuat banyak orang kagum kepada mereka layaknya banyak orang yang mencintai Twice dan menginfeksi yang lainnya seperti zombie. Simple banget kan guys teorinya. Like ini seperti perkenalan oleh Twice, mulai dari karakter membernya, perjalanan dari trainee hingga debut, serta bagaimana mereka ngebuat banyak orang kagum dengan mereka, jatuh cinta dengan mereka layaknya seperti zombie. Once yang lain akan menginfeksi yang lainnya sehingga mereka juga cinta dengan Twice. Kayak harapan gitulah supaya Twice ini bisa menguasai hati banyak orang. Oh ya, aku hampir lupa nih menjelaskan tentang di saat mereka naik bus. Ini sebenarnya teorinya itu 11-12 sama Stray Kids. Kalau di Stray Kids yang District 9, mereka itu kayak terkurung di suatu tempat namanya District 9. Di sana mereka ya kayak terkurung gitu, nggak menemukan kebebasannya. Nanti mereka akan menaik ke bus dan juga keluar dari District 9 tersebut dan mencari jati diri mereka. Nah, Twice ini juga sama guys. Awalnya kan mereka itu berada di sekolah, tapi nantinya mereka itu akan naiki bus dan juga pergi ke taman hiburan. Kayak gini jadinya. Sekolah ini tempat training mereka. Nah, di saat mereka naik ke bus, itu berarti perjalanan mereka untuk menuju debut dan akhirnya mereka akan diberhentikan di sebuah taman hiburan. Taman hiburan ini seperti panggung dan mereka akan menjadi penghibur yang akan memberikan hiburan kepada banyak orang. Seperti itulah teori simpelnya. Sampai di sini udah paham kan dengan semuanya? Nggak ada yang perlu diperdebatkan lagi. Masalah zombie sekarang udah tahu. Zombie itu adalah kalian, para Once, yang sebelumnya itu nggak punya perasaan sama Twice, tapi di saat Twice udah debut, kalian akan merasakan cinta. Pokoknya kagum banget sama Twice. Begitu loh maksudnya. Thanks banget udah nonton video aku hari ini. Sorry banget atas segala hal yang kurang dalam video ini. Mulai dari keributan yang kalian denger. I'm so sorry banget. See you next time di video berikutnya. Don't forget to subscribe, like, and comment. Follow Instagram aku juga ya. @userkim harus follow. Thanks for watching. Annyeong. Goodbye.